Anda akan masuk terhubung ke ini. Jadi nanti di sini ada materinya, ada tugasnya. Ya. Nah, bentuk aplikasinya nanti yang saya jadikan tugas itu nanti adalah ini. Jadi nanti saya minta untuk. Memang ini dikerjakannya nanti di apa namanya di komputer ya. Kan ini, jadi ini adalah sebuah game ya, game tapi di sini gamenya adalah apa namanya ini apa namanya simulasi tentang jaringan wireless. Nah, ini nanti simulasi tentang jaringan wireless. Nah, di sini itu ada, ini yang pertama ya, level 1 ini ada instruksinya bahwa ini yang gambar-gambar orang ini dia membutuhkan koneksi jaringan. Jadi ini ada total sekitar berapa ya? 14 sekitar 11 ya, 11 level ya. Ada sekitar 11 level ya gitu. Nah, nanti tiap-tiap level ini nanti teorinya nanti ada di pertemuan-pertemuan di mana saya nanti mengajarkan. Jadi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 11 itu nanti di sini ada teorinya, jenis-jenis. Nanti di sini apa itu access point, apa itu repeater, apa itu bridge, dan apa itu omnidireksional, kemudian direksional, ada Yagi. Nanti penggunaannya ada di sini penerapannya. Jadi nanti Anda silahkan ini nanti Anda mau coba ya, misalkan nanti mau dicoba setelah ini mau dicoba-coba, mau diselesaikan tidak apa-apa. Tapi ini nanti totalnya ada 11 ini. Jadi nanti modelnya, mekanismenya adalah kalau sudah selesai nanti di capture, kemudian nanti dikumpulkan level 1, kasih nama level 1, nanti level 2. Nah, contohnya ini khusus yang level 1 ya, bonus ya. Nah, jadi nanti di sini dia butuh access point. Sebetulnya di sini nanti kita pasang access point di sini. Jadi tinggal kita drag aja, kita tarik di sini access point. Kemudian di sini kita pasang omnidireksional. Nah, sehingga ini dia sudah tercover internet, ya, tercover wifi. Ya. Kemudian yang kedua di sini, ya, ini kemudian kita pasang omnidireksionalnya di sini. Berarti di sini sudah selesai. Ya. Jadi di sini sudah apa namanya selesai seperti ini. Nanti ini Anda capture, nah, Anda capture ya, terserah mau dikumpulkan dalam satu MS Word atau satu-satu monggo ya, kasih nama level 1. Nah, nanti pokoknya ini berakhirnya nanti adalah setelah selesai pertemuan. Ini nanti kalau sudah. Kemudian nanti kalau mau continue level 2, nah, nanti level 2 lebih susah lagi ya. Naik level. Nah, nanti level 2 nanti tampilannya akan beda lagi lah seperti ini. Jadi di sini ada titik-titik ini. Kalau yang level 2 ini sudah tidak ada panduannya ya. Jadi sudah tidak ada panduannya. Dan di sini ada durasi waktunya ya. Waktunya di sini ada 3 menit ya, jalan mundur terus. Nah, ini nanti di sini ada dinding bagaimana supaya ini tercover koneksi internet. Nah, saya bonus lagi ya yang level 2 ya. Nah di sini. Nah, ini kemudian kita pasang access point-nya di sini, maka dia tercover di sini. Kemudian yang ini mana? Taruh di sini atau di sini atau di sini. Pokoknya mau taruh di sini, misalkan di sini. Misalkan di sini, taruh di sini. Oh, ini kok tidak tercover ya. Ini. Jadi di sini tidak tercover. Ya, ini tidak kena. Oh, ini bisa dihapus. Diklik di sini untuk memodifikasi. Jadi kita remove antenanya dulu. Kemudian habis itu kita klik lagi uninstall ya, uninstall. Kita
pasang, oh taruh sini misalkan, dan taruh sini. Nah, oh benar. Ya, nanti setelah ini di capture, kemudian nanti di gitu. Itu juga selanjutnya ya, lanjut level 3. Nah, level 3 nanti di sini seperti apa. Nah, ini lebih susah lagi. Di sini sudah menggunakan direksional dan yagi. Nah, tujuannya apa? Supaya Anda tahu di sini implementasi, oh ternyata yagi itu dipakai untuk ini, direksional dipakai untuk ini, omnidireksional dipakai untuk ini. Ini hampir mirip kalau kita masang di lapangan gitu ya. Nah, ini nanti saya kopikan ya, saya taruh di sini. Ini nanti saya kasih namanya gas ya, ini kan tugas praktik ya, praktikum ya. Nanti tugasnya di sini misalkan, kemudian nanti di ini simulasinya ya, simulasinya itu nanti akan saya kirim di ini note di dan sini nanti simulasinya saya akan pasang di nanti Anda ekstrak ya, Anda ekstrak, kemudian aplikasinya ini menggunakan menggunakan flash player, kan flash player. Nanti di sini adalah gas ya. Tugasnya tidak saya kasih waktu, batas waktu ya, terserah Anda mau mengumpulkannya kapanpun, tidak ada masalah. Tugasnya ini tugas praktikum, nanti bahannya ada di sini, simulasi wireless. Jadi Anda mempraktekkan itu, kemudian di screenshot ya, screenshot di tampilannya di. Oke ya, untuk penjelasan di sini sudah jelas ya. Kemudian nanti ada juga tugas-tugas tugasnya hanya ini aja ya, tugasnya ini aja, game ini aja juga mungkin ya, tapi ini sayangnya ini harus dijalankan di komputer ya. Kalau saya tidak tahu kalau di HP bisa enggak ya. Saya coba aja nanti ya. Penting ada flash player. Kemudian nanti untuk UTS ya sama ya, UTS maupun UAS sama. Jadi nanti totalnya ada di sini. Dan nanti setiap pertemuan ini nanti saya akan menyertakan ini semua. Classroom-nya ini akan saya sertakan semua. Oke ya, mungkin ini saja untuk perkenalan. Kita lanjut ke materi yang ini, antar. Kemudian mungkin saya bisa minta tolong ya, ini yang hadir ini ada 3 ya. Apa ini? Di antara Mas Haris Setiawan, Ferry Afriansah, Raka Dewi Saputra. Ini kan kelas yang pagi ini belum saya buatkan ya. Saya buatkan grup belum, tapi kalau yang kelas sore kemarin sudah berinisiatif ada yang membuat ya. Mungkin nanti akan saya buatkan grup ya, yang saya add nanti yang sudah hadir di sini, tapi nanti juga saya akan umumkan link grup WA-nya nanti di pertemuan minggu depan ya. Minggu depan nanti link grup WA-nya. Ya tujuannya untuk ini mengantisipasi kalau misalkan di tempat saya misalkan ada pemadaman listrik tiba-tiba padam itu ya. Kalau di tempat Anda yang padam itu kan tidak begitu masalah ya. Ya kan hanya 1-2 orang, tapi kalau yang punya saya yang padam, entah listriknya, entah internetnya, atau apa yang ada trouble,
Tapi itu ya tidak kita harapkan. Itu mestinya kan kelas ini jadinya kan tidak bisa berlangsung ya. Gitu. Oke, kita masuk di pertemuan pertama ya. Ini di apa itu sebetulnya wireless? Nah ini wireless LAN. Wireless LAN kita bicara tentang LAN. Jadi wireless LAN ini fitur atau manfaat dari teknologi. Jadi sebetulnya ini adalah tradisionalnya adalah ini Ethernet ya, Ethernet, kemudian ada token ring. Ya. Tapi jadi ini dulu bentuknya adalah ini ya, dipasang. Ya. Kalau mungkin Anda masih menjumpai ya di lab, di kantor, di mana itu kita masih menggunakan ini kabel pasang. Ini namanya RJ45 ya. RJ45. Konektornya ini RJ45. Kita pasang di sini. Kemudian di sini ada indikasinya, ada kuning, ada hijau ya. Jadi kuning ini berarti terhubung, ada koneksi. Kemudian nanti di sini ada warnanya kuning. Ini berarti kecepatannya ya. Biasanya ada yang warnanya oranye ya, ada yang kuning ya itu. Jadi kecepatan 10 bisa 100 atau mungkin gigabyte ya ini. Nah, perkembangan sekarang kita ini sudah tidak digunakan lagi, tapi sudah berkembang menggunakan Wi-Fi ya, Wi-Fi atau wireless ya, penggunaan wireless LAN. Kalau tadinya menggunakan LAN, sekarang tambah wireless LAN. Wireless LAN, berarti wire itu kabel, less itu tanpa kabel ya. Sambungan tanpa kabel, jadi LAN yang tanpa kabel. LAN tanpa kabel. Nah, sekarang wireless LAN. Nah, wireless LAN ini WLAN itu identik dengan LAN ya. Ini cuman bedanya kalau ini tanpa kabel, ini menggunakan kabel. Dan dia di sini adalah membutuhkan media fisik ya untuk mengirimkan sinyalnya, baik WLAN maupun wireless LAN ya. Dan sebagai gantinya dia bisa menggunakan UTP ataupun ini WLAN ya. Ini ada juga menggunakan infrared. Nah, ini. Tapi kalau infrared ini line offset ya. Line offset itu artinya harus mata ketemu mata lah itu ya. Line offset. Dulu pernah ada Nokia berapa ya? Nokia 8 dan 980 atau 8320 gitu yang ada infrarednya itu. Jadi laptopnya di sini, ini kemudian HP-nya ada di sini untuk mentransfer datanya atau untuk koneksi internet ini infrared. Dipakai infrared bisa juga. Ya, ada keterbatasannya juga ini, mudah keblokir ya di sini. Jadi ini geser sedikit tidak line offset ya, dia akan frekuensi radio. Ya. Tapi di sini juga dapat menembus ya penghalang misalnya. Tapi kalau infrared ya ada penghalang sedikit ya bisa. Tapi kalau wireless ini ya tanpa penghalang. Ya. Kemudian wireless di sini ada macam yang kita gunakan ya. Rata-rata yang kita gunakan adalah frekuensi 2,4 dan 5 giga. Jadi kalau di laptop kita, tapi kalau kita menggunakan frekuensi yang 5 giga itu ini nanti akan ada pengaruhnya ya di kesehatan ya. 5 giga itu sangat tinggi ya. Kalau tempat kita ini biasanya ini dipakai, yang laptop kita pakainya yang 2,4 ya. Dia menggunakan frekuensi ini dan ini free ya, tidak berlisensi ya. Jadi dibebaskan ya, maksudnya tidak berbayar. Beda kalau kayak frekuensi radio, televisi itu ya, itu kan dia memang khusus dan berbayar. Tapi sekarang pun televisi, radio sekarang sudah menggunakan frekuensi online ya. Kalau
sudah menggunakan streaming sudah tidak lagi menggunakan ini. Apalagi sekarang televisi kan sudah beralih ke TV digital ya. Jadi analog itu nanti antena-antena yang itu nanti akan ada lagi. Semuanya sudah menggunakan digital nanti. Ya. Sudah mulai beralih ke sana. Kemudian ada juga ini ya, SM Industri Amplified Medical. Jadi ini merupakan pita frekuensi yang bebas lisensi ya. Dan yang frekuensi untuk 2,4 dan 2,5 GHz ini adalah untuk yang ini 80211B dan 80211G ya. Jadi kita juga bisa tahu ya, laptop kita itu menggunakan yang apa, B, G, N, nah itu nanti ada ya, BGN atau apa ya. Nah di sini frekuensi yang bisa digunakan. Jadi ini frekuensi itu ada di sini, ada yang rendah ya, sangat rendah, ini sangat rendah sekali, ini sangat rendah, ini rendah, medium, tinggi, sangat tinggi, super tinggi. Nah, jadi di sini ada seperti ini. Ini kalau yang sangat rendah ini audio, jadi dia hanya bisa untuk komunikasi audio saja. Jadi untuk video dia sudah tidak mendukung ya, karena di sini sudah ini karena rendah. Kemudian ada medium. Medium ini biasanya untuk AM broadcast ya. Broadcast ini kalau dulu siaran-siaran radio itu masih ada AM, FM, tapi AM sekarang sudah tidak ada ya. Ini untuk broadcasting. Kemudian untuk high yang tinggi, ini biasanya untuk gelombang-gelombang radio yang rendah ya. Jarak rendah ya. Kemudian ini ada untuk broadcasting FM ya. Kemudian yang ultra high ini menggunakan televisi. Biasanya ini very high sama ultra high ini untuk televisi. Untuk televisi, kemudian ada lagi untuk seluler ya, seluler. Ya. Kemudian infrared itu termasuk infrared wireless ini termasuk di sini ya, yang frekuensinya juga yang tinggi ya, di atasnya super high ya. Ada yang lagi yang paling tinggi ya di sini nanti ultraviolet X-ray. Ya. Nah ini panjang gelombang pitanya ya, ultra high ini 900 MHz. Dan tapi ini kita jarang jumpai ya. Kita seringnya menemukannya yang ini 80211B. Kadang kita tidak menjumpai ini, tapi kita kadang menemukannya ini 80211B, 80211G. Dan kalau yang super high ini di sini yang 5 giga ini 80211A. Jadi kalau Anda menemukan wireless ya, wireless dengan simbol 80211B berarti dia frekuensinya ini. Tapi kalau Anda wireless ada yang keterangannya 80211A berarti dia support untuk 5 giga. Ya, gitu. Jadi jangan dicari ya support 2,4, support untuk 5 giga itu jangan dicari, tapi cari saja kode ini. Begitu kita tahu oh ini sini, oh berarti ini 2,4. Oh ini berarti 5 giga ya. Di komputer sebetulnya juga bisa ya kita lihat ya di wireless kita ya, di komputer wifi kita juga bisa kita lihat punya kita itu masuknya 80211B atau G atau N atau apa ya. Nah ini beberapa simbol ikon-ikon di wireless nah, karena nanti di sini ya selain simulasi tadi ya, simulasi yang wireless tadi ya, nanti saya di sini juga akan mempraktekkan juga ya istilahnya mendemokan nanti menggunakan penggunaannya menggunakan Cisco Packet Reset ya. Jadi ini saya kenalkan simbol-simbolnya karena nanti di
menggunakan Cisco paket reset itu nanti ini harus login dulu ya. Cisco-nya apa? Jadi saya coba untuk nah ini simbol-simbolnya. Jadi nanti kita menggunakan ini paket reset ya untuk beberapa kasus nanti contoh ya. Untuk beberapa kasus nanti bisa menggunakan ini. Misalkan contohnya nanti untuk di sini kan ada wireless. Nah, kan contohnya ini. Jadi ini praktek simulasinya nanti saya menggunakan wireless. Ini ada simbol-simbolnya. Jadi nanti wireless bridge itu seperti ini simbolnya wireless signal. Ini wireless signal itu seperti ini. Dan wireless access point. Ya. Kita bisa juga nanti mensimulasikan misalkan saya mau pasang wireless access point. Poinnya pakai ini. Ini nanti saya bisa. Ini mirip seperti, nah ini kalau GUI-nya ya mirip seperti ini apa itu namanya yang Cisco ya, merek yang Cisco wireless and kalau ini wireless and broadband router ya. Mungkin kalau Anda pernah menjumpai, pernah setting, ada setting-settingnya. Nah, nanti saya simulasinya pakai ini. Nanti untuk toolsnya Cisco paket reset nanti saya sertakan sekalian. Kalau misalkan Anda mau mencoba menginstal, mencoba-coba ya untuk latihan ini nah, di sini. Nah, ini fungsi-fungsinya. Kemudian nanti ada icon building di sini ya. Ini berarti nanti di dalam apa namanya Cisco itu nanti ada akan kampus ya, perintahan, small business, rumah, grand office ya, kemudian ada headquarter ya, di simbol-simbol gedung ya. Jadi di sini juga ada ya. Nah nanti kayak apa? Nah, kemudian ada juga icon yang jenis kabel ya, network kabel, misalkan typical wire network device, misalkan desktop PC, laptop, nanti gambarnya ini server, modem seperti ini, kabel DSL, router, multi switch ya. Memang kita tidak bisa melihat ya apa namanya wujud aslinya ya gitu. Ya kalau Anda mau lihat wujud aslinya misalnya apa multi layer switch ya. Anda bisa cari di ini apa Google ya. Nah, di Google multi layer switch itu sebetulnya gambarnya seperti apa sih? Nah, di layar switch, nah ini alatnya seperti ini. Ya tergantung mereknya ya ini nanti. Tapi bentuknya seperti ini. Ya. Untuk jaringan. Jadi mungkin Anda bisa melihat ya apa namanya. Nah, jadi pemasangannya di sini seperti ini. Jadi di sini multi layer switch di sini. Jadi apa bisa cari di internet ya. Contoh-contohnya ini ada switch apa, ada hub. Ya. Kalau printer udah tahu ya. Bridge ya. Bridge itu sebetulnya ya sama saja switch sama ini, tapi ini khusus ya. Firewall
IP phone. Kalau di kampus kita itu ada router, ada switch ada. Routernya ada sekitar punya untuk praktikum itu routernya ada sekitar 6, switchnya ada 4. Kita kalau muka bisa praktek. Itu bukan di mata kuliah ini wireless, tapi di mata kuliah routing ya. Kemudian ada juga jenis-jenis antena, ini dish antena ini biasanya orang menyebutnya ini wajan bolik ya, atau apa grid ya, antena. Kalau misalnya dicari itu, ya itu kan bentuk simulasinya ya. Kalau dicari di apa namanya itu bentuknya antena. Antena itu seperti ini. Wajan ya, bentuknya wajan, kayak wajan. Kayak parabola lah. Ya, ini terpasang kalau Anda lihat itu di atas mesin ATM. Ya, jadi kalau di bangunan yang ada ATM-nya, ATM bank itu ya, itu mesti ada punya ini. Ya, sambungannya ini, sambungannya satelitnya. Ini tidak asing lah untuk Anda ya. Ini juga ada yang dalam bentuk grid, kayak ini juga ada. Asing, Anda bisa jumpai. Nah, kalau pengen lihat ini ya kalau di mana itu di 605 itu ada ya, tapi di atas tower ya tinggi. Kemudian di Siliwangi itu ada juga ya, kampus Siliwangi. Dan yang setahu saya hanya di situ ya kalau yang punya di kampus kita ini. Kemudian ada juga yang ini mas antena. Ini berarti Omni ya. AST ya, betul ya. OMAST. Antena. Nah, ini. Jadi dia dalam bentuk ini. Jadi cara kerjanya dia nanti adalah Omni. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti ada cara kerjanya. Untuk seperti ini di kampus kita di 605 itu ada juga atas di tower. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada Yagi. Tadi ada ya. Yagi. Ini kayak antena televisi ya. Ya kayak antena televisi zaman ya sekarang ada ini antena televisi. Ini pakai untuk juga untuk menangkap sinyal ya. Untuk antena televisi. Nah, bentuk simulasinya seperti ini ya, ikonnya ya kalau di. Kemudian standar ya, ini standar dari internet di sini ada komputer standar ini ada IEEE 80211. Ini ada kelompok dari Wi-Fi ya, ini 80 ini dirilis tahun 97 ya. Ini ada WEC ya, Wireless Ethernet Compatibility Alliance ya. Jadi di sini memang ada standarnya. Ya untuk menginformasikan tentang Wi-Fi dan vendor-vendor 80211 yang bisa menguji produknya. Dan salah satunya adalah Cisco ya di sini produknya. Ini bisa dicek nanti di. Ya, jadi tidak hanya produknya Cisco ya, kalau di sini ada Acer, Tricom, kemudian ada ADM, ada Airspace ya, ada macam di sini ya. Bisa di. Nah, kelompok Wi-Fi di sini juga ya. Kelompok Wi-Fi ini yang tadinya WK ya. Namanya WK sekarang menjadi apa namanya? Istilahnya sekarang menjadi
WiFi ya. Yang tadinya ini BK. Terus berubah menjadi nama WiFi. Panjangannya adalah ini ya. Wireless Fidelity ya, Wireless Fidelity. Yang diambil Y-nya ini sama Y-nya. Wireless Fidelity. Jadi merupakan jaringan lokal ya, yang tidak memerlukan koneksi kabel. Kemudian dia di sini anggotanya sudah lebih dari ini ya. Dia juga sudah ada sertifikasinya. Ini sejarah tentang apa wirelessnya ya. Kemudian teknologi wireless yang lain, jangan ada Bluetooth juga ini, biasanya ini dipakai untuk seluler, ada Bluetooth atau PAN, Personal Area Network. Di Personal Area Network itu termasuk kayak handsfree ya, itu yang di handphone, mouse ya. Mouse kita itu kan juga pakai ini ya, pakai sambungan itu ya, mouse, remote ya, remote. Kalau remote itu masih universal ya, remote televisi yang penting mereknya sama itu bisa dipakai, frekuensinya bisa di copy ya, gitu, remote. Kemudian ada ultra wideband, free space optic ya. Dan ada ini. Nah ini, tapi yang paling umum kita pakai adalah yang ini. Ada 3G, 4G. Nah sebetulnya kenapa sih kalau kita menggunakan wireless ini? Keuntungannya ya. Keuntungan menggunakan wireless. Jadi kita mobility ya, mobilitasnya. Kita bisa hanya mobilitas tinggi ya. Jadi kita bisa kemana-mana tanpa harus terpancang sama kabel ya, gitu. Jadi tanpa kalau pakai kabel kan tergantung jarak kabelnya ya. Jadi tergantung jarak. Kemudian skalabilitasnya. Jadi skalabilitasnya itu juga fleksibilitas ya. Kalau mobilitas fleksibilitas, jadi kita bisa leluasa ya. Kemudian short dan long term cost saving. Jadi ini untuk costnya juga sangat ringan ya, tanpa harus mengeluarkan biaya untuk kabel. Keuntungan instalasinya dan reliability dan waktu instalasinya juga cepat ya, tanpa bahkan tidak butuh instalasi yang neko-neko ya. Yang penting kita connect, kemudian kita tinggal jadi kalau misalkan saya pakai ini buat baru gitu ya, kan saya pasang WiFi tadi di sini. Dan saya pasang yang ini. Kemudian saya pasang laptop. Ibaratnya seperti inilah. Saya tinggal wirelessnya ya, wirelessnya namanya apa? Misalkan wirelessnya namanya lab jaringan gitu ya. Lab jaringan. Ini wirelessnya misalnya namanya ini lab jaringan. Maka di laptopnya di sini ya harus kita ganti ya, karena ini masih menggunakan ini. Bentar lagi. Kita gunakan ini. Jadi ini kita matikan dulu, kemudian ini kita lepas, kemudian kita ganti yang wireless.
ganti yang ya gini. Ini sudah langsung nyala. Nanti di sini balance-nya dikasih nama balance-nya ini dikasih nama tadi apa? Lab praktikum ya. Apa namanya? Lab jaringan. Ya, ini sudah terhubung ke jaringannya. Ini maka dia nanti akan terhubung. Nah, ya otomatis ini. Tapi beda kalau kita menggunakan kabel ya. Kalau kita menggunakan kabel berarti kita harus pasang kabelnya di sini. Kan harus sambung. Nah, dia harus beda. Jadi yang ini begitu ini sudah langsung ini kita istilahnya kita cari SSID-nya ya. SSID-nya langsung ketemu. Kalau kabel enggak, kabel nih. Dan SSID kadang ada passwordnya. Bukan passwordnya ya gitu. Nah, evolusinya dari apa namanya wireless LAN di sini. Jadi juga untuk warehouse, retail, healthcare, edukasi, ya bisnis, home. Nah, paling banyak adalah di sini ya, untuk bisnis dan rumah ya. Tapi sekarang untuk edukasi ya, kesehatan juga ada, retail ya. Sekarang apalagi sekarang itu sudah berkembang menggunakan daring ya. Daring ini dituntut ya. Tentunya mungkin Anda sudah pernah ya lihat dari tahun ini perkembangannya baru dari tahun 89 sampai dengan 2002. Tapi kalau sekarang mungkin sudah berkembang lagi ya. Jadi penggunaannya untuk yang 1 atau 2 Mbps, kemudian ini kecepatannya ya, sekarang sudah kecepatannya sudah kalau di rumah langganan itu rata-rata sudah 10 Mbps ya. 10 Mbps. Saya di rumah ini pakai 10 Mbps. Pakai 10 Mbps. Tapi kadang itu 10 Mbps itu ini apa namanya antara upstream sama downstreamnya itu beda ya. Jadi apa namanya kadang itu tidak sama. Nah, antara upstream sama downstreamnya itu tidak sama. Ini kalau di tempat saya ya, ini antara upstream sama downstreamnya itu rata-rata mungkin sama ya. Cuman tidak tahu ini karena ini dipakai untuk streaming, jadi ini koneksinya tidak tahu berapa lama ini. Saya coba cek agak lama karena saya pakai untuk streaming juga, jadi agak berat juga ini. Jangan-jangan ini malah tidak jalan ini. Tidak jalan. Nah, 10 ya. Ini untuk apa ini? Upstreamnya ya, upstreamnya 10. Nanti downstreamnya berapa? Jadi, biasanya ini sama. Jadi Anda ngeceknya harus dari sini ya. Ini downstream. Kemudian upstreamnya sama. Ya. Nah ini bagus ini. Jadi antara upstream sama downstream itu sama ya. Tapi kadang ada juga yang kenceng yang downstreamnya, upstreamnya lambat. Nah, kalau ini sama. Jadi antara upstream sama downstream itu ya kurang lebihnya seperti itu. Ya kalau untuk kerja, misalkan kayak saya di sini kerja di rumah online kayak ini bagus ini. Untuk menggunakan ini kecepatan. Kemudian networknya ini ya standar perkembangannya, kemudian radio frekuensinya yang tadinya 2,4 sekarang udah ada tambah lagi 5 giga.
Nah ini standar yang saat ini berkembang ABG ya. ABG itu standarnya ada di mana sih ya? Ada A, B, jadi ini tahun 2000, kemudian G muncul di tahun 2003 ya. Ini yang A itu kecepatannya sampai 54 Mbps ya. Ini dia support untuk 5 GB. Dan di sini tidak kompatibel dengan yang B sama G ya. Jadi kalau misalkan mau dipakai untuk jaringan ya, misalkan ini apa namanya WiFi, ini misalkan WiFi ini ya, WiFi-nya, misalkan ini A, kemudian kita mau konekkan ke sini WiFi lagi, yang tipe B atau G, ini tidak bisa connect ya, ini tidak bisa connect karena frekuensinya udah beda. Yang A ini frekuensinya menggunakan 5 GB, yang B dan B ini frekuensinya menggunakan 2,4. Dan di sini yang B up to ya, up to. Jadi bukan 11 ya, tapi up to. Up to itu jaminannya ya. Jadi bisa di bawah ini ya. Jadi bisa naik sampai dengan 11 Mbps. Jadi kalau ada iklan-iklan bandwidthnya up to 100 Mbps. Bukan 100 Mbps, tapi up to itu berarti akan jaminan akan sampai dengan. Tapi kalau start bandwidth misalkan mulai dari start up ya, itu dari mana? Dari 100 berarti 100 ya. Kalau ini up to berarti ini belum tentu dapat kecepatan 11 Mbps, belum tentu dapat kecepatan 54, belum tentu dapat kecepatan. Nah, yang G ini ya, G80211D ya, 54 dan ini juga ini ya B sama G ini ya. Akan kadang-kadang di laptop kita itu munculnya hanya B, G, N, A tidak ada, jarang laptop kita. Apa namanya? Kalau misalkan di laptop itu ngelihatnya itu mana ya, di device ya. Sepertinya di device. Kalau di laptop saya berarti dia di device. Mungkin Anda kalau bisa ya. Wireless network ya, masuknya network. Nah, network. Nah ini punya saya di sini hanya support BGN ya, ini. Jadi BGN. Jadi dia ini bukan berarti bisa menangkap keduanya, enggak, tapi ini dia bisa menangkap laptop saya berarti bisa menangkap frekuensi yang 2,4 dengan kecepatan 11 Mbps B atau yang G yang 54 Mbps. Dan ada yang N. Nah ini juga kompatibel ya. Jadi, tetapi ada beberapa juga kelemahan di sini. Di beberapa juga ada kelemahan di dalam apa namanya koneksi ini. Kemudian ini ya, jadi ada beberapa kelemahannya juga. Kemudian ada juga ini yang 18 ya. Ini cara lapisan fisiknya ya. Ini ada untuk kecepatannya ini tadi. Kemudian ada networknya, kemudian ada radionya ini sampai. Nah ini jenis-jenis apa istilahnya ya. Ada 3 tipe radio transmisi dengan unlicensed ya. Jadi 3 tipe transmisi radio dengan yang tidak berlisensi ya. Ini 2,4 frekuensi ini contohnya adalah yang ini P
FHSS ini yang B ya. Ini tidak digunakan ya. Frekuensi hopping spread spectrum, kemudian ada direct sequence spread spectrum ya. DSS ini yang sering digunakan ini DSSS ini, sama yang ini OFDM ya, orthogonal frekuensi division multiplexing ya. Nah, istilah-istilah ini apa nanti di belakang nanti ya. Nah, kemudian ada tipe radiotransmisi yang dengan unlicensed ya, tidak membutuhkan lisensi, yang frekuensinya 5 GHz, ini menggunakan ini OFDM juga sama ya, orthogonal frekuensi division multiplexing, ini yang 80211A ya. Jadi ada yang DSSS ini direct sequence spread spectrum ya. Nah, kemudian jangkauannya dari media nirkabel di sini ya. Ini sinyal nirkabel ini gelombang elektromagnetik memang ya, dan dia tidak memerlukan media fisik ya. Jadi jangkauan gelombangnya ini, jadi PAN, personal area network, ini jangkauannya kecil ya, karena PAN itu kan apa ya, dia contohnya hanya Bluetooth ya, Bluetooth kan jaraknya hanya berapa, biasanya di ini apa ya, MOS ya, MOS kita itu kan menggunakan Bluetooth ya, kadang Bluetooth, mungkin radio apa speaker Bluetooth ya, apa namanya, handset Bluetooth ya, itu. Jadi tidak apa namanya, tidak memerlukan ini jarak yang terlalu tinggi ya. Jaraknya tidak terlalu ini. Kemudian lokal area network ini cakupannya LAN. Di LAN ini bicara LAN di sini kita menggunakan ini WLAN ya, ini 802.11a, B, G ya. Dan speednya bisa sampai 1 sampai 54 Mbps. Kemudian MAN, Metropolitan Area Network. Jadi ini bisa menggunakan 802.11 ya. Jadi untuk wireless sambungannya itu ya. Dan speednya 22 Mbps. Ini medium ya, atau long ya. Kemudian fix ya, fix last mile access, jadi fix access. Kemudian yang ini one with area network. Jadi kita juga membahas tentang WAN juga, tapi nanti WAN saya bahas di pertemuan terakhir ya. Karena kalau saya bicara WAN di depan itu, WAN itu sebetulnya penggabungan dari beberapa LAN. Ada GSM, GPRS, GMA. Nah, ini jenis kabel. Nah, kemudian ini perangkat WLAN ya. Ini di dalam infrastruktur, di dalam building. Nah, ini di dalam gedung. Ini juga ada seri-serinya. Mungkin bisa dicek misalkan di internet, Anda ingin tahu 1200 series itu apa. 200 series. Kemudian ada yang 1100, 350 series. Ini di sini ada tipe-tipenya. Kalau misalnya kita cari ya, ini misalkan 1200 oh ini anu ya, apa namanya, malah printer ya. 12 kan wifi ya. Ya mungkin modelnya ini perangkatnya ya, bersama ya, Aeronet ya. Jadi, ini kalau dilihat di keterangannya ya, misalnya di keterangannya itu baru dia akan muncul ya, istilahnya di buku manualnya itu berapa. Jadi 012, oh berarti ini frekuensinya 11 Mbps ya.
Kemudian antena juga jenis ini antena ya. Ini yang tadi ya antena itu apa dalam bentuk ini. Jadi ujungnya ini nanti bisa diganti macam-macam ini, gantung kebutuhan nanti dipasang apa di sini. Kemudian kabel-kabel aksesoris ini namanya pigtail ya. Low cost kabel, low loss kabel ya. Antena mount nah ini antena mount lightning arrestor yang mana. Kemudian wireless IP phone. Nah, ini kabel-kabelnya. Kabel-kabelnya ini pigtail. Ini mungkin kalau Anda pernah bongkar WiFi ya, wireless WiFi itu Anda akan menemukan ini ya. Kabelnya di dalam ya. Ya iseng-iseng lah sekali-kali bongkar WiFi gitu ya. Ini WiFi sing wis rusak ya, aja sing di jalan di anu. Nah, ini di dalam antenanya ini. Kalau ini yang berupa kartu ya, kartu apa namanya, LAN card. Ini ada yang PCMCI. Kalau ini dalam bentuk PCMCI. Ini apa namanya, punyanya laptop ya, zaman dulu. Kalau sekarang sudah tidak ada ini PCMCI model kayak gini. Laptop sekarang ada port PCMCI-nya, sekarang sudah tidak ada. Sekarang rata-rata USB. Karena sudah tergantikan. Jadi sudah teknologi lama. Ini bisa wireless, bisa printer, bisa LAN, bisa paralel, bisa serial, ya, bisa untuk modem, ada bisa, jadi macam-macam. Nah ini biasanya ini dia ada di Cisco Aeronet ya, ini series, ini adaptornya. Jadi di sini ini tidak hanya di Cisco ya, di Mikrotik pun juga ada ya. Jadi ini perangkatnya ada di sini, WiFi-nya. Jadi kalau di laptop kita pun juga ada ya. Kalau kita pernah bongkar laptop, WiFi kita itu ada. Tapi ini ukurannya kecil, mini. Ya, ini yang memiliki daya pancarnya. Ini memang harus memesan melalui pabrik yang tidak dapat dipesan secara langsung. Ini kalau misalnya kita beli ya kita ya satu paket. Misalnya di Cisco itu atau Mikrotik atau laptop ya. Laptop kalau Anda pernah bongkar laptop pasti akan ada ini. Untuk konektor antenanya ini di sini. Ini kecil di sini ada. Di belakangnya. Di ukurannya beda-beda ini. Kemudian untuk perangkat lain juga ya, ini 80211 ini ada PDA ya. Phone ya, ini sih PDA juga ada. Kita update di sini. Proyektor juga ada. Ini untuk barcode ya, scanner ini. Jadi ini beberapa ini sudah menggunakan ini 80211. Jadi penerapannya ada di sini semua. Di proyektor sudah ada juga ya. Jadi bisa dikontrol dari remote ya, bisa. Kemudian untuk bisnis ya di sini. Jadi biasanya menawarkan untuk ini juga. Ini untuk keamanan ya, kemampuan untuk peningkatan upgrade ya. Kemudian manajemen jaringan, ada fitur-fitur lainnya. Kemudian ada pilihan antena. Nah, jadi pilihan antena itu antenanya bisa kita ganti sesuai dengan dB-nya, kekuatan powernya itu yang paling tinggi bagaimana, sehingga bisa menjangkau jaringan ya, jaringan yang lebih luas lagi. Kemudian yang terakhir ini adalah ini ya, produk-produk kabel ini ada perbedaan nyata dan fungsionalitasnya dan kemampuan administratif antara produk kabel, kelas bisnis dan konsumen juga. Jadi Linksys ya tadi yang saya dulu namanya Linksys, tapi sekarang sudah dibeli produknya ini untuk Cisco ya, biasanya namanya Cisco Linksys gitu sekarang. Ini ada beberapa antena ini yang
wifi. Ya kebetulan saya kalau di sini tidak bisa menunjukkan ya. Ya saya ada ini cuman yang dipakai di online. Jadi kalau yang di apa namanya fisiknya ada, kalau di kampus ada. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Jadi untuk pertemuan pertama ini penjelasan dan apa materinya ini nanti. Kemudian nanti untuk tugas ya, untuk tugasnya itu tadi ya, nanti tugasnya. Saya tugasnya nanti hanya gunakan simulasi ini saja tadi, simulasi game-nya ini. Jadi menggunakan simulasi game ini, kemudian ini kalau bisa diselesaikan nanti ada 11 level ya. 11 level. Jadi kalau misalkan Anda apa namanya bisa menyelesaikan levelnya juga berarti Anda sudah memahami ya, fungsi-fungsi dari perangkat itu. Ini juga ada sih ya penjelasannya juga di Wellness Learning summary-nya ya. Apa omnidireksional, directional. Tapi nanti secara apa namanya teori lebih detail lagi nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pagi ini.